Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan lanjutan cerita dari pendakian Solo Gunung Ungaran bagian 2 yang ditulis dari akun Twitter Love Dreamer. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang, usai menunaikan kewajiban subuh, aku sempatkan ke sendang peromasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga peromasan dan sepanjang aliran airnya nanti. Sendang ini tak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih, dan segar. Di sendang ini juga terdapat semacam pesanggerahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu. Aku membersihkan diri di sendang ini, sekaligus mengisi ketersediaan air untuk kubawa ke puncak nanti. Usai sarapan, masakan istimewa daratan Biung, yaitu nasi sayur tumis, labu siam yang dipanen dari kebun samping rumah Biung. Aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitar gua Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh peromasan. Aku memang tidak terburu-buru untuk segera melanjutkan perjalananku, karena jarak dari sini sampai ke puncak sudah dekat. Menikmati suasana sepi dan tenang di sini ketika tak banyak orang memang rasanya berbeda dibanding saat ramai di musim pendakian. Aku lebih leluasa menghirup udara sejuk Gunung Ungaran, mengisi penuh paru-paru ini dengan udara bersih dan mengisi kedamaian jiwa dengan suasana sunyi dan tenang. Menjelang siang, aku berpamitan dengan Biung dan Kakung, suami Biung, untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Ungaran. Sepanjang perjalanan pendakian menuju puncak, sesekali aku masih disapa penghuni asli Gunung Ungaran, baik yang memiliki jasad fisik, yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan lainnya. Yang gaib seperti suara-suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengkuk. Memang ya, jin itu tak kenal waktu jika ingin berinteraksi. Tak peduli siang maupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai, jangankan siang, malam pun mereka kadang tak berani. Apalagi jika orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan, dan sangat menghargai tempat yang didatangi dengan tidak mengotori atau merusaknya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tak memperdulikannya. Aku sudah terbiasa
dengan kehadiran mereka sejak perjalananku semalam. Apalagi saat ini siang, aku jauh lebih berani. Sampai di puncak Bayangan 2, sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Rider, puncak tertinggi Gunung Ungaran, aku bertemu seseorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ sejak sebelum aku sampai. Terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang di depannya. Sebuah tindakan yang tidak patut dicontoh. Aku sempatkan menyapa ketika aku hendak melewatinya. Karena aku tidak berniat berhenti untuk beristirahat di sini. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku berhenti dulu menemaninya. Baiklah, aku mengiyakan ajakannya. Toh aku memang sudah lama berjalan. Sejak dari pos 2 aku belum berhenti sama sekali. Selain itu, aku pun penasaran kenapa dia juga sendirian sepertiku. Apakah dia penduduk desa bawah sana atau pendaki juga sepertiku? Dari mana, Mas? Ucapnya mengawali percakapan, khas pembuka percakapan antar sesama pendaki. Dari kota, Mas. Lah sampean dari mana? Kok sendirian juga? Jawabku sekaligus balik bertanya. Oh, saya situ aja. Iya memang, saya sendirian. Selalu sendirian. Kebetulan sampean kesini, jadi saya nyari teman. Ucapnya sedikit aneh. Tak ada yang aneh dengan orang ini. Aku lihat secara fisik, dia tak ada kejanggalan. Kakinya menapak tanah, pantatnya pun sempurna, menempel di batu yang didudukinya. Pakaiannya biasa, celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sandal jepit swallow. Namun, tak terlihat ada tas atau ransel khas pendaki. Rokok selajarinya selalu menyala sesekali, dihisap pelan namun dalam. Dan setiap kali habis, selalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya putung rokok yang dibuang sembarangan di depannya. Cukup lama aku berbincang. Aku sendiri lupa apa saja yang kami bicarakan. Jadi kutuliskan saja yang bisa aku ingat saja, kira-kira seperti ini. Sampean gak perlu memikirkan hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampean senang. Relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik, ucapnya. Aku sempat bingung, bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku saat ini. Aku tak menjawab ucapannya. Aku hanya terdiam, melihat jauh ke arah puncak membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean, sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi, sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu pulanglah, ucapnya lagi. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi, ternyata orang itu sudah tidak ada. Begitupun sisa puntung rokok juga lenyap tanpa bekas. Hah? Ternyata setan, ucapku dalam hati. Tak apa, setidaknya dia tak mencelakaiku dan menunjukkan bentuk yang tidak menyeramkan, serta apa yang dia ucapkan dan pesankan padaku juga hal yang baik. Jadi aku tak ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku beranjak
dan melanjutkan perjalananku. Tak beberapa lama, aku telah sampai di puncak Gunung Ungaran. Di sini aku hanya duduk merenung, kontemplasi dan refleksi, memikirkan apa saja yang telah kulakukan selama hidupku ini. Apa saja kesalahan serta dosaku, terutama kepada kedua orang tuaku. Aku tidak mendokumentasikan perjalananku. Selain tak ada niatan, juga aku tidak membawa kamera. Waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar. Tak terdengar azan di sini karena lokasi puncak gunung jauh dari masjid atau musola di pemukiman terakhir. Aku segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamum untuk bersuci karena tidak ada sumber air di sini. Usai sholat asar, aku segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Jalur turun kali ini aku sengaja memilih jalur Gedong Songo. Bukan tanpa maksud, aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata besok pagi. Wisata gratis, karena aku akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju dari sana, dari puncak, aku harus melalui jalur yang lebih ekstrim, lebih seram dan lebih rimbun, karena jalur ini sudah mulai jarang dilalui. Bahkan saat ini, tahun 2023, jalur Gedong Songo kabarnya sudah ditutup total dari jalur pendakian karena lebih berbahaya. Tak banyak membuang waktu, aku segera beranjak menuju arah jalur Gedong Songo. Dari puncak Ungaran, aku mengambil arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun teh Promasan. Awal jalur turun dari puncak, aku melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam tersebut tanpa kesulitan berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal. Tetapi karena aku saat ini sedang mengejar waktu, maka aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai atau datar. Aku tak mau kemalaman di jalan. Bagaimanapun, aku tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka banyak beraktivitas, kenapa tidak? Begitulah pikirku. Di awal jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini pula aku bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan mereka berusaha menampakkan diri di depanku, baik di bawah pohon, gelantungan dahan, maupun di antara semak belukar yang sangat rimbun. Namun, tak satu pun yang terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika aku balas melihat justru menghilang. Aku tak memperdulikannya. Aku hanya terus berjalan, kadang berlari supaya bisa segera sampai di tujuanku kali ini, yaitu Gedong Songo. Tapi secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batas kemampuan fisik. Hingga menjelang petang, aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini.
dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai menampakkan tatapannya. Aku sempatkan menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban. Sungguh bukan hal mudah beribadah dalam situasi semacam ini. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekusukanku saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang bicara, suara tertawa pelan namun seolah menyayat hati, serta godaan-godaan lainnya. Sejatinya, jin juga termasuk umat Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Namun, di antara jin tersebut juga ada yang membangkang, tidak mau beribadah, suka menggoda manusia supaya iman manusia ini goyah. Tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada mereka hingga pada akhirnya tunduk dan mengingati pengikut jin yang sesat. Golongan jin tersebut biasanya disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, aku bergegas melanjutkan perjalananku ini. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan. Sejak dulu, aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun, aku tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara jelas. Terutama, bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara atau sekedar melihat bayangan samar. Tetapi, jika mereka muncul dengan menyerupai bentuk makhluk fana secara jelas, aku bisa melihatnya. Namun, tak bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk gaib. Seperti saat bertemu seseorang saat perjalanan mendaki sebelum sampai puncak tadi. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka seolah semakin banyak yang mengikutiku. Tak bisa dipungkiri, kini rasa takut semakin merayapi seluruh sanubariku. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa. Padahal aku tidak membawa beban berat seperti pendaki pada umumnya. Dengan bersusah payah, aku terus berusaha melangkahkan kakiku ini. Sampai pada suatu ketika, aku merasakan seluruh tubuhku ini lemas dan jatuh terduduk. Dalam kondisiku saat ini, aku memejamkan mata. Berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badanku panas, panas yang seolah membakar. Berusaha sendirian keras melawan kondisi ini, aku semakin merasakan kesadaranku memudar. Hingga pada akhirnya aku tersadar seperti dikelilingi banyak sekali orang berdiri memandangku yang terbaring tak berdaya. Ya, mereka hanya memandangiku. Tak berapa lama, entah apa yang terjadi, mereka semua tiba-tiba pergi seolah ketakutan, dan aku kembali sadar sepenuhnya. Aku melihat sekelilingku, berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini. Aku melihat senterku tergeletak di tanah persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap. Samar kulihat harapan padang rumput dan beberapa pohon di sana. Suara azan samar ku dengar
terlontar dari pelantang musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu sholat Isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Alhamdulillah ya Allah. Berkat izin-Mu, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberikan keselamatan lahir dan batin untuk terus menyembah-Mu dalam ibadahku. Usai menjalankan sholat Isya, aku menjalankan perjalananku. Kali ini aku merasakan langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih tetap mengawasi setiap langkahku dari dalam kegelapan. Kali ini mereka tak lagi menampakkan diri di hadapanku. Tapi aku tahu pasti mereka masih tetap di sekitarku. Jadi aku harus tetap waspada dan konsentrasi. Sekitar 1 jam kemudian, aku telah sampai di area Candi Gedong Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui sela-sela pagar yang tidak rapat. Tapi sekali suasana di sini sepi sekali. Wajar, hari ini bukan akhir pekan, jadi tak ada yang ngecamp di sini. Di hutan pinus bagian belakang, area Candi Gedong Songo ini memang dulu biasa digunakan untuk camping. Entah sekarang masih atau tidak, aku tidak tahu. Karena aku sudah lama tidak ke sana. Aku melangkahkan kaki menuju arah pintu keluar. Karena percuma, aku di sini juga. Selain tidak ada orang lain, aku juga tidak membawa tenda. Jadi, lebih baik aku beristirahat di tempat yang bisa digunakan wisatawan istirahat di dekat loket Candi Gedong Songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang ke sini. Aku akan tidur di sana malam ini karena warung-warung juga semuanya tutup. Semalaman ini aku bisa istirahat dengan tenang. Tak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Meski kuakui, mereka masih tetap mengawasiku dari kejauhan. Dari pekatnya gelap malam yang mampu mengecilkan nyali siapapun. Entah sisi lain mana, aku juga tak mengetahuinya. Makna dari mimpi itu pun aku juga tak bisa memahaminya. Dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Tepat azan subuh, aku terbangun. Usai melaksanakan kewajiban, aku membersihkan diri di toilet umum. Pagi harinya, aku sarapan di warung sekitar sini. Usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Hari ini ada beberapa pengunjung yang datang, dan siangnya aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja.